Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, malam ini kita bakal lanjut pembahasan dari video sebelumnya, di mana sebelumnya saya pernah upload tentang bagaimana cara kita untuk bisa menghasilkan di cryptocurrency. Dan salah satunya yaitu tentang bagaimana cara kita holding koin atau token yang dimana diharapkan token-token tersebut memiliki project yang bagus sehingga kita bisa beli di harga termurahnya saat ini. Nah, harapannya nanti begitu launching ataupun projectnya jalan, itu kenaikannya sudah berkali-kali lipat, bisa ratusan persen, bahkan ribuan persen gitu ya. Dan itu sering banget terjadi. Nah, banyak sekali teman-teman yang baru-baru terjun di kripto dan masih menanyakan bagaimana sih caranya untuk membeli token-token tersebut gitu ya. Nah, oke, malam ini kita bakal bahas salah satu caranya untuk bisa membeli token-token tersebut gitu ya. Jadi dan mungkin nanti ke depan video-video kita bakal membahas tentang lanjutan dari video tersebut ya. Jadi saya bilang kemarin bagaimana cara kita menghasilkan adalah dengan cara mining, kemudian staking, bisa juga holding coin ataupun token yang berpotensi naik gitu ya. Dan kemudian trading. Nah, mungkin nanti kita ke depannya video-videonya ya hanya membahas tentang empat-empatnya ini. Bisa jadi nanti juga bahas game yang menghasilkan gitu ya, karena itu juga salah satu cara untuk bisa menghasilkan di cryptocurrency gitu ya. Nah, malam ini saya bakal bahas tentang bagaimana sih cara kita membeli token gitu ya yang belum listing di exchanger-exchanger yang besar gitu ya. Jadi sebenarnya pembahasannya santai saja, juga udah malam banget ya. Oke, siap. Nah, jadi biasanya kita lihat di sini ya, biasanya kita itu membeli token itu menggunakan namanya Trust Wallet atau wallet digital. Jadi di cryptocurrency teman-teman itu bisa menggunakan wallet digital, di mana di wallet digital tersebut kita bisa menyimpan atau mengumpulkan aset-aset cryptocurrency kita gitu ya. Nah, bahkan sekarang itu sudah ada juga bentuk fisiknya gitu ya. Jadi tidak hanya digital, tapi ada juga wallet fisik atau device namanya kalau nggak salah Ledger gitu ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, itu ada yang jual di mana itu bisa menyimpan aset kripto kita gitu ya. Jadi dalam bentuk fisik sekarang bisa disimpan. Nah, teman-teman biasanya juga di online itu punya namanya digital wallet, di mana di dalam digital wallet itu kita bisa mengumpulkan aset-aset kripto kita gitu ya, atau token-token yang kita punya dalam satu tempat gitu ya. Jadi tidak terpisah-pisah. Nah, biasanya kita membeli karena di token-token tersebut biasanya itu terpisah ke beberapa exchanger. Misal di exchanger A itu ada jual token tersebut, tapi dia tidak jual token B gitu ya. Token B ternyata jualannya di exchanger yang satunya lagi. Sehingga banyak sekali orang itu akhirnya daftar banyak exchanger, kemudian akhirnya dananya itu terpisah-pisah atau aset kriptonya itu terpisah-pisah. Nah, kehadiran dari wallet digital ini itu fungsinya adalah menyatukan aset kita supaya tidak terpisah di beberapa exchanger tadi. Kita cuman kelola dalam satu tempat. Nah, tapi tentunya keamanannya juga harus kita perhatikan ya, karena namanya wallet digital pasti juga ada potensi ke-hack-nya gitu ya. Nah, selama teman-teman menjaga keamanannya yang berlapis ya, contoh misal harus ada security kode melalui email ataupun SMS, kalau bisa juga pasang Google Authenticator gitu ya. Jadi semua harus melalui verifikasi kita gitu ya, mau penarikan maupun login dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, biasa yang sering dipakai itu namanya Trust Wallet. Nah, Trust Wallet ini bisa teman-teman download, ada di App Store, ada juga di Play Store gitu ya, atau di Android. Nah, itu tinggal di-download saja, namun kekurangannya dia kayaknya belum bisa di browser ya, di browser. Misal kita mau buka lewat PC, itu kayaknya ekstensinya belum bisa. Kayaknya sih ada kemarin yang bisa ya tutorialnya, cuman saya belum ngikutin karena selama ini saya nggak pakai Trust Wallet di ekstensi dari browser saya di PC. Nah, saya makanya kalau ekstensi di PC itu pakai MetaMask gitu ya. Nah, MetaMask ini juga salah satu wallet digital, seringkali digunakan untuk teman-teman yang suka bermain game, karena bermain game ini uh, lebih familiar dengan MetaMask gitu ya, karena dia bisa juga network dari Ethereum gitu ya. Orang-orang yang bermain NFT biasanya juga memakai MetaMask ini, yang jualan NFT dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan teman-teman juga punya MetaMask ya, boleh antara Trust Wallet ataupun MetaMask untuk bisa menggunakan wallet digitalnya ataupun nantinya digunakan untuk membeli token-token tadi ya. Nah, biasanya itu kalau membeli token yang belum listing itu melalui Pancake Swap namanya ya. Nah, untuk swap ini macam-macam, setiap jaringan itu punya swapnya sendiri, ada Uniswap gitu ya.
kemudian ada PancakeSwap dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut atau nanti kita buat video khusus tentang ini. Tapi malam ini saya mau bahas tentang PancakeSwap karena yang paling banyak dipakai dan sering dipakai dan biayanya murah, serta jaringan yang cukup besar ya, di mana jaringan Binance Smart Chain. Nah, di sini teman-teman itu tinggal connect wallet aja gitu ya. Kemudian trade now kalau di PC ya. Kalau di aplikasinya nanti itu ada namanya tinggal klik aja di fitur aplikasinya, nanti ada untuk bisa cari PancakeSwap gitu ya. Saya sudah coba record menggunakan handphone untuk Trust Wallet, tapi ternyata dia keamanannya cukup tinggi sehingga karena ada beberapa hal yang tidak boleh di-share ke publik gitu ya oleh Trust Wallet-nya, karena kan ada keamanan data di sana. Jadi dia blank waktu saya record itu blank gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain, mungkin YouTubers lain itu pasti sudah ada yang review bagaimana cara beli di Trust Wallet ya. Tapi saya coba ini di PC, ini bisa pakai MetaMask ya, di mana MetaMask ini connect ke extension dari Chrome, browser Chrome, di mana dia bisa ada extensionnya ya, sehingga kita bisa belanja langsung di browser gitu ya. Nah, ini salah satu caranya saja sebenarnya. Jadi contoh misal kita punya BNB, kemudian kita mau tukar nih ke koin apa atau token apa yang belum listing di exchanger besar. Nah, biasanya kita akan bisa cari di sini. Misal kita mau cari, kemarin lagi rame itu misal Floki gitu ya, Floki. Ada nggak? Nah, ini ya Floki. Nah, ini biasanya belum ke listing di wallet kita, maka kita tinggal klik import gitu ya. Import, I understand, import. Nah, biasanya kalau belum ada di sini, nah setiap token itu memiliki smart contract-nya sendiri, di mana dengan smart contract ini kita bisa men-swap aset kita dari misal BNB atau USDT ke token tersebut gitu ya. Nah, biasanya sering dipakai adalah BNB. Nah, contoh misal kita buka ini ya Magic Business. Nah, di sini ada namanya Binance Smart Chain. Ini ada copy address untuk smart contract-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman biasanya singkatnya SC-nya mana, SC-nya mana gitu ya, smart contract-nya mana. Ini tinggal di copy, kita tinggal masukkan di sini biasanya ya. Contoh kita coba di sini ya, kita paste di sini smart contract-nya. Nah, ini langsung muncul nih tadi BSTS tadi ya. Ini kode dari tokennya. Nanti kita tinggal import aja, I understand dan import. Nah, kemudian tinggal masukkan jumlahnya. Yang penting teman-teman sudah punya BNB di walletnya tadi, di wallet Trust Wallet-nya ataupun di MetaMask-nya. Nah, malam ini saya nggak bisa contohin karena malam ini saya bakal contohin dengan cara yang lain yang cukup mudah gitu ya. Karena untuk di swap ini biasanya di samping ada biaya, kemudian juga harus teliti dalam copy paste smart contract-nya, karena ada juga beberapa yang fake ya. Jadi karena smart contract itu bisa dibikin siapa saja, jadi token-token itu bisa dibikin siapa saja, dan kadang ada juga yang kena fake gitu ya. Jadi makanya kita harus hati-hati dan harus teliti. Nah, bagi pemula mungkin perlu belajar yang sedikit cukup lama gitu ya. Nah, malam ini saya pengen cara yang cukup mudah dan mudah banget lah, semua pasti bisa gitu ya, karena caranya sama dengan cara baru belanja atau jual beli koin di exchanger biasanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau mau misal beli token-token itu, kita bisa lihat yang sudah listing di CMC ya atau Coin Market Cap. Nah, kita tinggal cari aja nih, misal di sini di search apa nama koin yang mau dibeli gitu ya. Misal ini Kishu Inu. Ini kan lagi rame juga belakangan gitu ya. Nah, Kishu Inu ini, aduh saya susah nyebutnya ya. Nah, Kishu Inu ini, nah di sini kita bisa lihat ada websitenya, di sini ya kishu.com gitu ya. Kita bisa lihat projectnya apa saja, kemudian white papernya nanti apa saja sih yang bisa dilakukan di koin tersebut, projectnya apa saja, apakah gaming atau project lainnya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ini ada yang audit. Nah, biasanya kalau sudah diaudit oleh Certic, ini cukup terpercaya ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang audit ini, atau kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian di bagian bawah yang saya pengen tunjukin adalah di bagian market. Jadi, di samping dari Kishu ini, di sini ada harga saat ini, kemudian ada volumenya, market cap-nya. Nah, kita juga bisa lihat koin tersebut atau token tersebut bisa dibeli di mana. Nah, kita tinggal klik aja di market. Di sini ya. Nah, coba lihat nomor 1 ada, kita bisa beli di Get.io, di Uniswap ya. Jadi pakai swap tadi seperti PancakeSwap. Nah, kemudian di Poloniex, Maxi ya, Shiba Swap,
Bitrue dan lain sebagainya. Nah, biasanya kebanyakan belum listing di exchanger-exchanger yang cukup besar seperti Binance gitu ya, atau Huobi dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya belum listing karena token-tokennya baru gitu ya. Nah, tapi ada satu yang menarik perhatian, nomor satunya ada Get.io. Nah, Get.io ini salah satu exchanger juga. Nah, oke, coba kita lihat yang lain, misal di tadi Magic Besties. Kita tinggal klik aja market. Nah, coba lihat dia listing di mana? Oh, di PancakeSwap. Jadi kita hanya bisa dibeli di PancakeSwap. Oke. Kita cari yang lain, misal di Mint Club. Lihat marketnya. Oh, ini juga PancakeSwap. Nah, jadi teman-teman lihat ya di sini ya, misal mau beli apa? Cardia Chain. Misal di market. Nah, di sini ada Get.io, PancakeSwap, Bittrex, KuCoin ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi di sini ada Get.io ya. Kemudian di Baby Dogecoin juga di sini ada Get.io nomor 1. Nah, karena malam ini kita bakal bahas tentang cara beli token atau koinnya di Get.io gitu ya. Nah, oke, di sini ada market lagi. Nah, di sini juga Get.io. Jadi kebanyakan seringkali token-token itu sudah listing duluan di Get.io gitu ya. Salah satu exchanger yang cukup bagus ya kalau kita lihat di CoinMarketCap. Coba kita klik exchanger. Nah, di sini kita bisa lihat exchanger-exchanger besar ya. Binance, Coinbase, KuCoin, FTX, Kraken. Nah, nomor 8 itu ada Get.io. Jadi Get.io ini salah satu exchanger yang cukup besar di mana keamanannya juga cukup bagus, volume transaksinya juga cukup besar gitu ya. Nah, dan dia biasanya untuk koin-koin atau token-token yang belum launching itu biasanya bisa launching duluan di Get.io. Bahkan kalau teman-teman statusnya sebagai VIP di Get.io itu bisa dapat harga-harga yang free sale gitu ya. Harga yang sangat murah jauh dari harga di pasaran. Seperti itu. Contoh misal Radio Caca, ini Raca ya. Ini juga punyanya Ibu Elon Musk gitu ya. Jadi projectnya juga cukup bagus, gamingnya juga cukup bagus dan banyak diprediksi bakalan melonjak tinggi harganya ya. Nah, ini kita lihat marketnya juga bisa dibeli di Get.io gitu ya. Nah, di Hotbit juga bisa gitu ya. Tapi kebanyakan belum listing di exchanger yang cukup besar gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang kemarin saya tunjukin waktu di video sebelumnya di video Volcacity gitu ya. Volcacity ini dia sekarang sudah naik ke $2 ya. Kemarin belum nyampe $2 ya, sekarang udah naik sampai $2. Nah, marketnya itu kita bisa beli di mana? Nah, salah satunya juga di Get.io. Jadi kurang lebih banyak token yang bisa kita beli di Get.io gitu ya. Jadi banyak token-token pilihan yang bagus itu kita bisa beli di Get.io dan rata-rata peringkat marketnya yang duluan ya Get.io terus nomor 1. Sehingga malam ini saya mau contohin bagaimana cara kita untuk beli atau belanja token di Get.io. Jadi teman-teman kemarin sudah saya sertakan link di deskripsi ya untuk daftar di Get.io. Ini tinggal isi saja username, email, password. Kemudian next aja, nanti lihat aja instruksinya, misal bisa verifikasi email. Kemudian juga nanti diminta KYC ya. Jadi di Get.io itu di sini ya. Nah, kita diminta KYC, KYC-nya itu upload KTP sama kalau nggak salah nulis di kertas gitu ya ID Get.io-nya gitu ya. Memang sedikit agak rumit sih untuk verifikasinya, entah apa pertimbangan mereka ya. Tapi tinggal dilalui saja ya, tinggal KYC saja. Nah, KYC ini nanti berhubungan dengan jumlah maksimal withdrawal kita gitu ya, supaya cukup besar untuk bisa withdrawalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara depositnya? Cara depositnya mudah, teman-teman tinggal ke wallet aja. Kemudian ke bagian deposit. Atau ke bagian spot aja deh. Spot account gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat akun spot kita. Di sini ada koin-koinnya nih. Nah, kita misal mau deposit di USDT. Kita tinggal klik aja di USDT ini deposit. Nah, caranya kita tinggal transfer dari exchanger yang lain. Misal teman-teman punya Binance atau toko kripto atau Indodex gitu ya. Nah, itu bisa transfer ke Get.io. Jadi seperti itu ya, tinggal jaringannya pilih di sini. Misalnya yang sering digunakan kan kalau USDT itu Tron atau TRC20 karena biayanya cukup murah, cuma $1. Atau kalau mau lebih murah lagi pakai BSC atau BP20 gitu ya. Nah, tinggal copy aja addressnya, kemudian paste di exchanger yang mau dicairkan tadi dananya atau dipindahkan ke sini. Nah, kalau bingung caranya bagaimana, sebelumnya saya juga sudah buat bagaimana cara transfer antar exchanger. Nah, videonya nanti saya juga sertakan di deskripsi, jadi teman-teman bisa pelajari bagaimana sih caranya untuk bisa transfer antar exchanger gitu ya.
Nah, oke. Kita bakal mulai aja. Jadi sebenarnya untuk belanjanya sama seperti kita trading atau jual beli di market biasanya gitu ya. Di exchanger misal di Binance, di toko kripto, Indodax dan lain sebagainya. Kita tinggal buka aja di bagian perdagangan di sini ya. Market ya bukan di trade ya, di trade kemudian di spot trading karena kita di spot ya tradingnya. Nah, kemudian kita tinggal cari nih koinnya apa. Ya, koinnya apa kita tinggal cari di sini. Misal saya mau beli apa ya contoh ya. Kita mau beli Kishu misal Kishu Inu tadi ya contoh ya. Ini contoh ya bukan berarti saya merekomendasikan tapi kita contoh aja. Nah, ini kita bisa beli Kishu, ini Kishu USDT ya. Kita pakai USDT belinya, kemudian nah kita mau beli berapa USDT? Kalau biasanya saya di token-token itu hanya $20 saja. Atau kalau teman-teman modalnya belum banyak bisa $10 gitu ya. Karena di token-token ini, investasi di token itu kita investasi di bisnis yang belum launch, di mana projectnya masih coming soon gitu ya. Nah, itu seringkali kita harus siap juga, harus siap dengan profitnya, siap juga dengan loss-nya gitu. Loss itu dalam artian koinnya tidak naik atau koinnya malah tidak berharga lagi gitu ya. Seperti itu. Makanya harus siap dengan nominal yang teman-teman tidak kepakai atau nominal yang ringan atau dana dingin biasa disebutnya gitu ya. Dimana merasa ya udah itu dana untuk investasi di bisnis yang memang kita harapkan nanti ke depannya project mereka bagus gitu ya. Jadi teman-teman sudah rela itu hilang gitu ya. Rela besar income-nya rela juga hilang gitu ya. Nah, oke, nggak hilang sih sebenarnya, cuman koinnya biasanya harganya murah gitu ya. Nah, makanya tentu sebelum memilih token, maka teman-teman harus lihat dulu projectnya bagaimana, orang-orang di belakangnya bagaimana. Kemudian misalnya dia di project gaming, gamenya seperti apa, kira-kira bakal disukai apa tidak. Nah, itu perlu kita riset gitu ya, seperti itu. Nah, contoh aja ya, di sini saya misal beli 20 USDT. Nah, ini dapat berapa nih? Banyak banget ya, karena biasa token itu harganya masih sangat murah. Ini 1 juta, oh 3 M ya, dapat 3 M. Saya ya dengan $20 loh. Nggak salah ya ini ya, karena harganya masih 0,000000005 gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi dengan teman-teman yang dulunya investasi di Shiba gitu ya, atau Shiba Coin. Saat ini mereka sudah income-nya luar biasa besar, padahal ada yang cuma invest 150.000 gitu ya, sampai akhirnya saat ini punya ratusan juta gitu ya. Yaitu karena dia belinya saat Shiba dulu hampir tidak berharga gitu ya. Nah, ini juga misal kita di Kishu kita beli contoh $20 ini, kita klik aja langsung buy gitu ya. Kemudian confirm order. Nah, di Get.io itu dia ada 2 password. Pertama password untuk login, kemudian password yang kedua adalah password untuk transaksi. Nah, pastikan teman-teman tidak salah dan 2 password ini tidak boleh sama gitu, harus berbeda. Nah, ini salah satu keamanannya yang cukup menarik di Get.io ya. Seperti itu. Oke, kita tinggal submit. Oke, nah ini ordernya sudah di place. Nah, biasanya kalau sudah ke trigger dengan harganya, karena tadi saya nentuin harga kayaknya ya. Nah, biasanya teman-teman bisa nentuin harga kah? Atau teman-teman ngikut harga pasar gitu ya. Tinggal dilihat aja di sini pilihannya. Nah, misal last price minus berapa atau pakai last price aja juga boleh. Nah, di sini ada ordernya. Nah, di sini ada limit order, sudah kebuat pesanannya ya. Nah, untuk mengetahui ordernya itu di mana nih? Di sini nih. Kalau yang hijau ini adalah orang-orang yang mau beli, kalau yang merah orang-orang yang mau jual. Nah, kalau kita mau langsung terjual ya udah kita harus ngikutin harga di orang-orang yang jual ini ya, yang merah ini ya. Nah, kita cek di wallet. Nah, untuk ngecek token yang kita punya, kita ceknya di spot account sini ya. Nah, kita mau lihat apakah sudah kebeli Kishu. Oh, sudah kebeli ya tadi ya. Jadi memang cepat banget karena memang pasarnya dinamis ya. Nah, ini tadi Kishu Inu kita sudah beli $20. Jumlah koinnya itu ada 3 miliar ya ini ya. Kalau saya nggak salah bener ya. Ini juta, ini M ya 3 miliar. Ya 3.000 juta atau 3 miliar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mudah banget kalau mau cari token lainnya, misalnya kita tinggal search lagi ya, misalnya beli apa. Nah, saya mau misal nambah di koin Raca gitu ya, karena Raca ini prediksinya cukup bagus. Wow, harganya sudah lumayan tinggi ya naik ya. Andai di daerah sini saya bakal beli. Ini udah lumayan tinggi ya.
Kayaknya nanti dulu kita mau coba di mana lagi ya. Oke, ini tadi nggak ada ya di Get.io, ini juga nggak ada. Oh, Cardia Chain, ini juga sudah naik ya, saya sudah invest sebelumnya ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Cara untuk belinya mungkin satu lagi kita kayaknya di TLW ya. TLW nggak ada juga ya. Oke, nah ini ada Floki, ada Elon, ada Mana, ada Luna. Oke, di sini juga ada list-list ya, koin-koin yang cukup bagus. Nah, Veracity ini kemarin juga bagus banget. Pixel First, oke, ini turun 35% ya. Oke, GRT, Star, nah ini gaming juga. Oke, oke. Jadi teman-teman nanti boleh riset ya game. Biasanya banyak sekali YouTubers yang riset koin-koin yang bagus. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal contek aja apa yang mereka riset. Teman-teman perdalam lagi gitu ya. Karena salah satu cara untuk bisa dapatkan dengan mudah hasil riset dari orang itu ya dengan menonton nonton video riset, video analisa gitu ya. Kita bisa dengan mudah tanpa harus riset dari awal. Nah, setelah itu baru kita konfirmasi dengan riset yang lebih jauh lagi. Nah, ini ada Saitama gitu ya. Memang koin-koin yang animal di anjing memang lagi rame ya. Ada Kishu, ada Floki, supaya ngikut Dogecoin sama Shiba katanya gitu ya. The next Shiba kemarin ada Buff Dogecoin ya. Buff Shiba atau Buff Dogecoin ya. Kurang hafal saya nggak ngikutin karena katanya kemarin koinnya tiba-tiba turun drastis ya, jadi saya nggak ikutan beli karena memang project di belakangnya juga saya belum terlalu jelas, makanya saya nggak beli. Biasanya project yang di belakang cukup jelas baru saya beli ya. Menurut saya ya lumayan lah gitu ya, ada gamenya, misal gamenya cukup bagus gitu ya, play to earn ya, mungkin yang cukup disukai orang gitu ya. Nah, oke. Kita coba sekali lagi apa ya. Oke, AMP mungkin ya, AMP juga cukup bagus ya, AMP. Nah, ini kita coba beli misal, tapi harganya ini sudah cukup mahal ya, masih 0,06, oke, boleh. Kita beli di AMP 20 dolar juga kita beli, kemudian kita klik buy aja, confirm order, udah beres ya, udah ke place, nanti bakal muncul di list di wallet kita ini ya. Nah, seperti itu saja teman-teman sekalian, bagaimana cara untuk bisa membeli token-token yang belum listing di marketplace besar atau exchanger besar. Nah, teman-teman salah satunya bisa beli melalui Get.io, di mana dia cukup lengkap ya, token-token yang terkenal itu rata-rata sudah dia punya gitu ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi nanti pastikan, kalau saya biasanya tipsnya adalah setelah saya beli di sini kemudian saya screenshot nih. Jadi token-token aset-aset yang saya beli itu saya screenshot, saya biar tahu nilainya. Nanti biar ke depan misal sebulan, seminggu, 2 minggu kita lihat, itu kita bisa bandingkan dan cocokkan sudah berapa nih kenaikan dari koin atau token yang kita beli. Seperti itu ya. Nah, oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.